Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone. Ini adalah Xiaomi Poco F3, teman-teman. Handphone yang kemarin itu sudah gue lakukan update software ya dari MIUI 12.5.1 sekarang ke 12.5.2. Nah, pada saat di MIUI 12.5.1 dia skor Antutunya ada di 660.000. Nah, sedangkan waktu gua habis upgrade ke ke 12.5.2 itu dia skor Antutunya turun jadi 640.000. Memang waktu itu posisinya gue melakukan tes Antutu benchmark itu saat kondisi handphonenya lagi di charge, teman-teman. Dan banyak banget orang yang bukan komplain sih sebenarnya, orang yang informasi ke gue tuh kalau misalkan kita mau melakukan pengetesan Antutu benchmark itu jangan sambil di charge, teman-teman. Katanya itu nanti performa handphonenya akan turun. Nah, di video kali ini gue mau melakukan pengetesan antara ya yang saat lagi di charge ini sekarang nih. Ini lagi di charge, teman-teman, kondisi baterai ada di 29%. Nanti versus dengan kondisi dia lagi nggak di charge. Apakah benar skor Antutunya akan berubah, teman-teman? Oke, sekarang kita cek ke Antutu benchmark. Ya, di sini terakhir kali gua ngecek Antutu benchmark itu di 640.000. Ini belum gua benchmark lagi setelah update OS yang kemarin ya, teman-teman. Nah, sekarang gue akan melakukan pengetesan dan ini kondisinya lagi di charge ya, teman-teman. Ya, ini kondisinya lagi di charge dan kita akan melakukan pengetesan Antutu benchmark nih, teman-teman ya. Oke, nanti gue akan percepat aja videonya supaya kalian nggak terlalu lama nungguin ya, teman-teman. Oke, langsung kita melakukan tes again di sini. Oke, kita sambil tunggu, teman-teman, nanti dia dapat skornya di berapa ratus ribu. Nanti kita akan lanjut lagi, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, ini kita sudah selesai melakukan pengetesan Antutu benchmark. Ini versinya adalah versi 9.0.12 ya, teman-teman, dengan kondisi handphone ini sedang dilakukan pengecasan dan ya memang di sini agak sedikit anget handphonenya dan di sini skornya ada di 655.541 dengan kondisi handphone ini sedang dilakukan pengecasan ya, teman-teman. Dan sekarang tadi ada di 29%, ini ada di 31%. Berarti pada saat melakukan pengecasan ini dia tidak naik ya, dayanya tidak naik dengan signifikan. Mungkin karena memang performa dari handphone ini dikuras untuk Antutunya. Nah, sekarang teman-teman handphonenya mau gua dinginin dulu ya. Setelah didinginin nanti kita akan lanjut lagi pengecekan skor Antutu benchmark tanpa handphone ini dilakukan pengecasan. Oke, ini gua mau dinginin dulu, nanti kita akan lanjut lagi, teman-teman. Oke, ditunggu terus ya. Ya, oke, teman-teman, ini handphonenya sudah selesai gue charge ya, dan memang kondisinya nggak 100%, tapi ya sudah, ini gue selesai charge dan gue sudah dinginkan handphonenya. Ini suhunya kayak suhu normal handphone pada biasanya aja gitu, teman-teman, nggak habis kayak misalkan gue buat main game atau apapun. Nggak, ini suhu dari handphonenya masih normal-normal aja dan sudah dingin, tidak sepanas pada saat tadi gue melakukan pengecasan dan kita tes
skor AnTuTu benchmarknya ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat di sini. Ya, di sini skor AnTuTu benchmarknya yang tadi gue lakukan pengetesan. Setelah kita lakukan pengetesan dengan kondisi di charge, kita dapat skor di angka 655.000. Dan sekarang gue akan melakukan pengecekan lagi atau pengetesan lagi dengan kondisi handphone tanpa di charge. Nanti kita akan lihat apakah suhunya dia akan naik dibandingkan dengan 655.000 ini. Ya teman-teman, kita coba buktikan ya, apakah memang teori itu benar nih teman-teman. Oke, di sini handphonenya sudah gua taruh lagi aja, dan sekarang kita lakukan pengetesan ulang teman-teman. Oke, kita tunggu sampai dia dapat skor AnTuTu benchmarknya di berapa ratus ribu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya kita melakukan pengecekan skor AnTuTu benchmarknya, dan ya di sini dengan kondisi tanpa dilakukan pengecasan, ya handphone ini bisa tembus di 679.077 poin. Yang artinya memang kondisi pada saat kita melakukan pengetesan dalam kondisi di charge ataupun tanpa di charge itu akan mengalami perbedaan ya teman-teman. Mungkin memang perbedaannya karena kondisi handphone pada saat lagi di charge adalah sedikit lebih panas dibandingkan dengan kondisi tanpa di charge teman-teman. Itu yang mengakibatkan performa dari si handphone ini down. Yang artinya kalau misalkan kita menggunakan handphone ini pada kehidupan kita sehari-hari, ya lah istilahnya kehidupan sehari-hari. Ya intinya kalau misalkan teman-teman itu pakai handphonenya untuk kegiatan sehari-hari kayak misalkan untuk main game, gue menyarankan tidak sambil di charge, karena ya ini kita sudah membuktikan bahwasannya pada saat handphone ini di charge, performa dari handphone ini akan menurun karena suhu dari prosesor ini dia akan naik. Pada saat suhu prosesornya ini naik ya teman-teman, dia akan kayak kayak membatasi atau melakukan pengereman lah istilahnya gitu, untuk tidak memberikan performa yang lebih tinggi lagi. Karena kalau misalkan sampai terjadi overheating, handphonenya bisa mengalami kerusakan. Bahkan kalau misalkan overheatnya itu yang terlalu parah, dia bisa membuat timah yang ada di dalam prosesornya itu meleleh, yang mengakibatkan dia bisa terlepas dari PCB-nya teman-teman. Dan ya kesimpulannya memang seperti teman-teman sudah lihat di sini, handphone ini skor AnTuTu-nya besar banget, 679.000 poin. Ya untuk kelas handphone harga 5 jutaan ya, 4 jutaan malah, ini handphone sudah kenceng banget teman-teman dengan Snapdragon 870. Dan ya mungkin segitu aja video gue kali ini mengenai pengetesan AnTuTu benchmark di Poco F3. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.